Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak hebat, benar pagi ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang mau memimpin doa? Tadi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sudah sarapan semuanya? Nah, berarti kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap ya? Nah, untuk pembelajaran kali ini, silakan lihat ke layar di depan. Pembelajaran kali ini ya sebelum ke kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini, Ibu harus tahu ya. Coba lihat teman-temannya. Ada yang tidak masuk? Ada siapa? Iya. Kenapa alasannya? Jadi, sudah ada kelapangan. Baik, kita doakan bersama semoga yang sakit sudah sembuh ya. Supaya bisa memimpin pelajaran bersama. Baik, pembelajaran kali ini kita masuk ke kompetensi dasar 3.3. Perhatikan layar ke depan. Mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan dibenarkan. Nah, sebelum ke pembelajaran yang sekarang, Ibu masih pembelajaran yang lalu kita belajar apa? Teks. Coba masih ingat nggak teks deskripsi? Masih ingat? Lupa. Ada yang mau bertanya dulu sebelumnya? Tidak, ya teks deskripsi yang lalu. Ingatnya deskripsi itu apa? Deskripsi. Deskripsi itu adalah gambaran. Gambaran. Teks deskripsi berarti gambaran. Nah, sekarang cerita fantasi. Kalian tahu nggak fantasi? Imajinasi, betul. Fantasi atau imajinasi, betul. Berarti tidak apa sih bedaan teks deskripsi dengan cerita fantasi? Nah, ada yang bisa jawab? Cerita fantasi adalah khayalan. Kalau cerita fantasi, khayalan. Terus dibuka dulu Pino biar terdengar. Kalau kalau teks deskripsi tadi, terus
Khayalan. Nah, bisa yang masuk logika? Fantasi. Kalau fantasi itu berarti khayalan atau rekaan, imajinasi, hayalan, rekaan begitu ya. Ceritanya tidak nyata atau dibuat-buat begitu. Baik. Ada tujuan pembelajarannya. Oke, baik. Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning, siswa dapat sekarang perhatikan dulu apa tujuannya pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, menentukan tokoh, latar, alur, tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca didengar dengan benar. Berarti kita tentukan dulu tokoh, latar, alur, berarti itu harus apa? Harus apa? Cerita fantasi, betul, unsur cerita fantasi, unsur implisit ya, unsur yang ada di dalam begitu. Yang kedua, mengklasifikasi jenis cerita fantasi dengan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar dengan benar. Baik, itu tujuannya. Lalu sebelumnya Ibu akan bagi kelompok dulu ya. Sebelum ke kegiatan inti, kita bagi kelompok dulu. Coba pembagian kelompoknya berdasarkan hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, begitu ya. Coba, ayo mulai. 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, ya, 6. Nah, berarti lebih 2 ya. Nah, nanti kelompoknya terdiri dari yang tadi sudah berhitung, yang angka 1, angka tangan. Angka 1 nanti berkumpul semua angka 1. Oh ya. Angka 2 berkumpul semua angka 2. Angka 3 berkumpul semua angka 3. Angka 4 kumpul semua angka 4, 5 kumpul semua 6 dan seterusnya. Berarti titik ya. Udah siap? Baik. Nah, silakan kalian buka buku paketnya halaman 45. Sudah? Sudah diperhatikan? Mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Sudah? Silakan perhatikan. Seperti yang sudah disinggung tadi, apa itu cerita fantasi? Coba lihat, ada gambar apa aja? Ada cerita
Harry Potter ya. Harry Potter. Terus anak perempuan, Megara, Napaga, Napaga Dragon begitu ya. Nah, itu semua adalah cerita fantasi. Berarti cerita fantasi itu bisa dari bisa dari cerpen ataupun dongeng. Lanjutkan. Tadi sudah dibahas yang jawab siapa tadi? Tidak, yang jawab siapa? Albino ya. Baik, cerita fantasi adalah jenis teks narasi yang bersifat imajinasi atau fiksi. Nah, fiksi berarti fiksi itu fiktif ya. Rekaan, tidak nyata, dibuat-buat. Teks narasi, teks cerita fantasi merupakan hasil rekaan, hasil ataupun hayalan pengarangnya. Jadi semuanya bersifat hayalan, hayalan dari pengarang. Nah, cerita fantasi memiliki unsur-unsur baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Coba perhatikan, ada unsur intrinsik. Intrinsik itu berarti in berarti dari dalamnya. Unsur intrinsik berarti membangun cerita dari sedangkan ekstrinsik nah, apa saja unsur intrinsik? Tema. Ada yang tahu tema? Tahu soal tema itu apa? Benar. Benar nggak teman-teman? Benar. Tema dan judul sama nggak? Tema dan judul sama nggak? Ada. Siapa yang bilang beda? Ayo, angkat tangan. Beda. Adik, sama beda. Beda. Oke. Tadi bilangnya sama. Nah, tema tema itu pokok cerita. Nah, tema adalah berdasar dari struktur isi cerita. Tema suatu teks cerita fantasi menyangkut segala persoalan yang berubah. Masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, dan sebagainya. Kalau judul, contoh ini deh, yang lebih gampang. Kalian tahu cerita Malin Kundang? Judulnya apa? Judulnya Malin Kundang. Ini apa? Kan tadi bilang ini bawa pikiran cerita kan? Tema dari Malin Kundang apa? Anak yang durhaka terhadap orang. Berarti judul logikanya seperti itu ya. Tema dan judul berbeda. Memang ada kalanya tema dan judul itu ada yang sama. Misalnya judulnya ini, temanya ini juga sama, tapi tidak semua. Yang harus digarisbawahi adalah tema dan judul itu berbeda, gitu ya. Tadi selain tema ada apa? Ada tokohan. Tokohan. Kalau tokoh itu apa? Tokoh utama. Iya, kalau tokoh itu apa? Pemain. Pemainnya kalau tokoh itu apa? Kalau tokohan, Penokohan
Maksudnya pemberian itu pemberian karakter atau pemberian watak. Berarti kalau tokoh itu orangnya, kalau penokohan karakternya. Karakternya itu biasanya ada yang karakter antagonis, ada lagi apa? Antagonis. Ada lagi yang yang tadi antagonis apa? Antagonis. Nah, kalau protagonis baik. Kalau tidak baik, tidak jahat. Tapi kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Ya terus saja begitu. Apa namanya? Apa itu? Apa ada? Ini protagonis baik. Bagus ya. Dilanjutkan. Unsur. Unsur cerita fantasi tadi sudah ada apa aja tadi? Dan memang terus permohonan. Latar itu apa? Latar itu tempat. Selain tempat, waktu. Ada lagi suasana. Latar itu ada tempat. Namanya suasana. Tempatnya di mana? Waktunya kapan? Suasananya seperti apa? Itu namanya latar. Lanjutkan. Ya, alur. Ingat alur. Alur itu apa? Alur cerita. Alur. Sering nonton film, ada alurnya kan? Dan semua cerita pasti memiliki alur. Alur itu berarti jalan cerita kita. Nah, alur pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan akibat di dalam alur dan peristiwa atau jalannya cerita. Ada alur maju, ada alur mundur dan alur belakang. Kalau alur maju, tahu maju? Berarti maju itu alurnya maju ke depan. Alur maju berarti ceritanya runtut dari awal hingga yang akhir, runtut dari awal sampai akhir. Kalau alur mundur dari akhir semua itu apa-apa. Nah, berarti kalau alur mundur kebalikannya dari alur itu. Mungkin kalau alur mundur itu diceritakan misalnya dari Aldi sekarang SMP kelas 1 diceritakannya dari Aldi SMP kelas 1 sistemnya SD-nya seperti apa, TK-nya seperti apa, Aldi masih kecilnya seperti apa dalam kandungan mamahnya dan lain sebagainya gitu ya. Ceritanya mundur ke belakang gitu. Kalau alur campuran ya, berarti kalau alur campuran, alurnya campuran, ada maju, ada mundur. Kalian sudah nonton film? Dalam film, segala macam itu menggunakan alur campuran. Tapi kalau misalnya Bu, teks rekomendasi pakai alur apa? Tergantung kalian perhatikan dulu atau kalian simak dulu ceritanya. Tidak semua cerita alurnya maju atau tidak semua mundur atau tidak semua menggunakan alur
campuran itulah. Kan, sudah berapa tuh? Apa aja tadi? Memang. Lalu ada lagi yang apa? Ya, betul. Yang ini disampaikan penulis pada bagi atau pendengar. Berarti amanat itu dari sekian cerita ya pasti mengandung pesan moral yang ingin disampaikan tulis kepada pembaca atau pendengar itu amanat. Baik. Nah, tadi unsur-unsur cerita kasih. Coba diulang kembali. Ada apa saja? Dan mana? Kita lanjutkan ke jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi. Nah, jenis cerita fantasi dibagi menjadi dua. Ada jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Yang kedua ada jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Nah, jenis cerita fantasi terbagi menjadi dua nih. Yang pertama itu jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Yang ini juga terbagi menjadi dua. Apa saja? Nah, fantasi total, ada fantasi total. Ingat, berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata ya. Kesesuaian dengan kehidupan nyata ada yang namanya fantasi total. Apa itu fantasi total? Fantasi total berarti pengarangnya itu berisi fantasi pengarangnya terhadap objek tertentu. Semua yang terdapat dalam cerita itu tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi semuanya, baik unsur-unsurnya, unsur intrinsipnya itu semuanya tidak nyata, tidak benar nyata. Misalnya seperti Nataga dalam itu kan dari semuanya hayalan semua ya, tidak ada nyatanya atau tidak ada unsur-unsur kesesuaian dengan kehidupan nyatanya, itu tidak ada, semuanya fantasi gitu ya. Yang kedua ada fantasi sebagian atau biasa disebut dengan fantasi tulisan. Nah, cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Menggunakan nama tempat dalam dunia nyata atau peristiwa terjadi dalam dunia nyata. Nah, ini maksudnya apa? Di sini cerita fantasinya masih ada yang menggunakan di kehidupan nyata, contohnya ada nama tempatnya. Kalau tadi Nataga kan misalnya tempatnya tidak ada. Kalau di fantasi insan itu tempatnya ada dalam kehidupan nyata, contohnya kota Bandung misalnya, tapi tokoh-tokohnya semuanya tidak nyata, hanya tempatnya saja ya nyata begitu. Itu namanya fantasi insan. Nah, ingat ya, jadi cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata
Ada fantasi apa? Fantasi total, ada fantasi sebagian, atau fantasi besar. Sekarang, cerita fantasi berdasarkan latar cerita dibagi menjadi dua juga. Ada yang namanya latar lintas waktu atau lintas waktu. Namanya lintas berarti bagaimana? Saya tahu. Kalau latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu. Lintas waktu berarti menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, dalam sebuah ceritanya diceritakan pada masa sekarang dan masa prasejarah, atau masa sekarang dengan masa yang akan datang begitu. Ya, itu namanya latar lintas waktu. Jadi ceritanya itu tidak hanya menggunakan satu latar saja, ya. Selanjutnya yang kedua ada latar kalau latar sejaman hanya satu masa, berarti diceritakannya hanya masa sekarang saja, atau ceritanya hanya masa yang akan datang saja, atau ceritanya masa prasejarah saja, begitu. Paham? Coba. Jadi cerita fantasi berdasarkan latar cerita apa aja? Ada latar lintas waktu. Paham sampai sini? Paham. Apa saja yang tadi sudah dibahas? Ya, tema itu apa tadi? Terus ke dalam apa? Unsur in prinsip. Ada apa saja tadi? Nah, terus Tuhan, kemudian kemudian terus sekarang jadi cerita fantasi berdasarkan apa saja yang tadi sudah dibahas. Yang ini jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Yang satu lagi tadi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan baik. Sampai sini paham? Nah, bisa dilanjutkan ya. Baik. Nah, sekarang Ibu akan memberikan LKPD-nya. Ibu akan memberikan LKPD-nya. Nah, di dalam LKPD ini berarti kalian baca. Jadi, sebelumnya silahkan bentuk kelompok terlebih dahulu sesuai dengan kelompok yang sudah tadi ditunjuk. Silakan. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti bisa datang satu. Ada yang muter. Saya pakai yang semuanya kami pakai muter. Tidak. Tadi kita bilang ini. Karena contohnya muter. Ya, bangku. Ya, kalau bangku apa?
Darah. Baik, harus Ibu perhatikan yang KPD-nya ya. Nah, Ibu perhatikan dulu nanti Ibu jelaskan silakan. Nah, KPD-nya. Coba perhatikan baik-baik. Sudah dipegang semua yang KPD-nya? Sudah. Peserta didik menyimak video yang ditayangkan oleh guru. Berarti nanti sebelum kalian menjawab pertanyaan, halo, ya, sebelum kalian menjawab pertanyaan, kalian simak video yang akan ibu tayangkan ya. Selanjutnya silakan baca sendiri di LKPD ya. Baik. Silakan lihat ke depan. Simak videonya dengan baik, dengan seksama. Yang menghadap ke belakang boleh kursinya diputar. Perhatikan dengan baik ya. Pensil ajaib. Suatu ketika ada sebuah kota kecil bernama Cloudy. Dan di Cloudy hiduplah seorang seniman yang cemerlang bernama Albert. Albert sangat pandai dalam pekerjaannya, sehingga banyak orang yang salah mengira lukisannya sebagai benda nyata. Dia melukis potret orang-orang kaya di kotanya dan menghasilkan uang dengan baik. Dia akan membawakan pasnya kemana-mana dan secara acak membeli tempat dan mudah. Ini adalah sketsa yang dipilih. Dia akan membuat sketsa matahari terbenam, buah-buahan dan potret manusia, dan membuat semua terlihat sangat nyata. Tapi karena itu adalah kota kecil, tidak banyak lukisan yang bisa dibuatnya.
Seiring waktu, ia mulai berjuang untuk menemukan pekerjaan. Sungai tempat Albert biasanya melukis matahari terbenam berdiri pohon yang indah. Albert menyukai pohon. Dia telah melukis pohon itu dengan pasnya berkali-kali, namun dia tidak pernah bosan karenanya. Dia berbicara kepada pohon itu seolah-olah itu adalah manusia. Wah, jatuhkan sedikit terubung. Bapakmu kadang-kadang rasanya seperti kau bisa mendengar. Tetapi Albert tidak tahu bahwa ada seseorang di pohon yang mendengarnya dan menyukai gambarnya. Dia adalah Pickle sang peri. Pohon itu adalah rumah bagi Pickle. Dia sangat pemalu. Kayu di dalam hijau lebat yang membuatnya tetap sejuk dan aman. Kuharap kau bisa mendengarkan aku dan membantuku. Kau tahu, tidak ada pekerjaan di kota ini sekarang. Aku bisa saja pergi ke kota lain, tapi disinilah rumahku. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tapi aku rasa aku harus melakukan ini sekarang. Yang aku tahu hanyalah cara untuk melukis. Dan jika tidak ada cukup pembeli untuk lukisanku di sini, maka aku pikir aku harus pindah ke kota lain. Setelah Albert pergi, Ekal tampak sedih. Oh, aku tidak ingin pergi. Aku kisahnya. Dia adalah pria yang baik dan juga jujur. Bagaimana aku bisa membuat lebih banyak orang membeli lukisannya ya? Tunggu, itu bukan masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya adalah dia tidak akan bisa menghasilkan lukisan yang banyak. Aku tidak akan bisa memasuk orang banyak untuk membeli lukisannya. Tapi aku bisa membantunya mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah berpikir sebentar, Pickle bergegas ke rongga pohonnya dan mulai bekerja. Dia bekerja sepanjang malam. Dan keesokan harinya, Pickle siap dengan kreasinya. Itu adalah pensil yang sangat mengkilap dan mempunyai ukiran yang sangat indah. Ah, ini akan membantu Anda. Sore itu, ketika Albert seperti biasa pergi melukis pohon kesukaannya, di sana di atas batu, ia melihat pensil. Wow, sangat mengkilap. Ini pensil terindah yang pernah kulihat sepanjang hidupku. Aku ingin tahu ini milik siapa. Mungkin sebaiknya aku tidak mengambilnya. Pemilik asli akan datang mencari. Ah, Albert pergi tanpa melukis pohon hari itu. Dia sangat gelisah meninggalkan pensil. Tapi dia tidak mau mengambil sesuatu yang mungkin milik orang lain. Keesokan harinya, Albert pergi ke pohon yang lebih cepat dari biasanya. Dia diam-diam berharap untuk melihat pensil itu di atas batu. Dan itu dia. Oh, masih ada di sini. Mungkin itu bukan milik siapapun. Aku telah mendengar cerita tentang hutan ini. Mungkin itu nyata. Mungkin ada keajaiban di sini. Albert mengambil pensil dan memeriksanya. Dia kemudian mengambil kertasnya dan mulai menggambar daun yang sangat indah. Pensil ini luar biasa. Gambarku tidak pernah terlihat begitu indah. Oh, apa yang terjadi? Daun itu mulai hidup. Dan dalam waktu singkat, ada mulai daun sungkan di atas kertas. Hah? Bagaimana ini terjadi? Dengan hati-hati, Albert mengambil daun itu dan menyingkirkannya. Untuk mengujinya sekali lagi, dia mulai menggambar apel. Begitu dia selesai membuat sketsa, menjadi hidup. Oh tidak, ini adalah pensil ajaib. Aku bisa menggambar apapun yang aku butuhkan. Kebahagiaan Albert tidak mengenal batas. Dia melompat dengan gembira dan berlari pulang. Dia melihat Albert pergi dan dengan senang hati membantu temannya yang berbakat itu. Dia tahu dia telah melakukan hal yang benar. Dia mempercayai Albert untuk menggunakan pensil itu dengan bijak. Ketika Albert pulang, dia memasangkan tasnya dan bersemangat untuk menggambar apa saja dan semua yang dia butuhkan.
Pertama, dia menggambar hidangan lezat. Tapi dengan tergesa-gesa, alih-alih menggambar mangga yang tepat, ia menggambar lingkaran. Tapi tidak ada yang terjadi. Dia menggosoknya dan mencoba menggambar lagi. Tapi dia begitu bersemangat, sehingga sekali lagi dia hanya mampu menggambar garis besar yang kasar. Dan lagi tidak ada yang terjadi dan akhirnya menenangkan sarafnya, Albert mulai menggambar sketsa lagi. Kali ini dia bersabar dan menggunakan keterampilannya untuk menggambar mangga. Segera mangga itu muncul. Jadi, pensil ini hanya akan memberiku hal-hal yang aku buat dengan hati dan sempurna di kanvas ini. Yang tidak diketahui Albert adalah bahwa pensil itu dibuat khusus untuk dia dan dia sendiri. Tak seorang pun di seluruh kota bisa membuat sketsa sempurna Albert. Engkau tahu ini. Jadi dia membuat pensil sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa mencurinya dari Albert dan menyalahgunakannya. Juga ingin Albert selalu tenang ketika dia menggunakan pensil. Dia tahu betapa pentingnya untuk tidak pernah kehilangan ketenangan kita dalam situasi apapun. Sekali lagi, Albert mengerti bagaimana menggunakan pensil itu. Tidak ada yang menghentikan. Dia menggambar semua yang dia selalu impikan. Makanan lezat, tanaman, pakaian, barang antik untuk rumahnya. Dia menggunakan catnya untuk mewarnai sketsa, menggambar bunga segar setiap hari. Albert sangat bahagia, menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Tapi ternyata itu membuat dia menjadi terlalu nyaman. Baiklah, sekarang aku memiliki semua yang aku inginkan. Apalagi bisa kulakukan dengan ini. Mengapa aku tidak membantu rakyat di sini? Aku bisa berdapat dengan mereka mungkin. Seperti yang diputuskan, Albert pergi ke semua teman dekatnya di kota dan menjelaskan semuanya kepada mereka. Awalnya tidak ada percaya pada Albert. Sudah kau mulai bercerita sekarang? Ini bukan cerita. Tunggu, aku akan mencoba. Albert tahu bahwa temannya membutuhkan traktor untuk bekerja lebih baik di ladang. Tapi karena kekurangan uang, dia tidak dapat membelinya. Albert dengan cepat mengambil kertasnya dan dengan hati-hati. Tetapi ketika terus berusaha menekan diri dari ulah itu, Albert menenangkan dirinya dan membuat pasangan besar. Begitu pagar itu menang, terus itu masuk dan Albert menutup pintu. Setelah ular itu pergi, Albert memanggil polisi dan mengadukan tulis itu. Dia menjelaskan bagaimana dia diculik dan disuruh menggunakan pensil ajaib untuk memuaskan ketamakan tulis itu. Claudia kembali damai. Semua orang bangga betapa baiknya Albert menangani situasi ini. Albert sendiri telah mempelajari pelajaran yang sangat penting. Dia menyadari betapa berbahayanya memiliki sesuatu tanpa harus bekerja untuk mereka. Dia memutuskan untuk mengubur pensil di bawah batu yang dia temukan itu. Dia kini bahwa pensil ajaib masih terkubur di dekat pohon favorit Albert. Sebuah pohon dengan peri kecil yang tinggal di sana. Sama. Baik, itu tadi video yang sudah ditayangkan. Videonya apa tadi? Kalian sudah catat hal-hal pentingnya? Sudah. Baik, sekarang berarti kalian baca tunjuk LKPD-nya, lalu isi sesuai dengan petunjuknya. Isi sesuai dengan petunjuknya, diskusikan dengan teman kelompok kalian. Jika sudah, nanti hasil diskusinya kalian presentasikan ke depan masing-masing perwakilan kelompoknya saja. Contoh,
Coba lihat LKPD-nya. Yang pertama diminta itu mencari apa? Unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama ada tema, terus tokoh dan penangguhan. Itu jangan cuma penangguhannya aja ya, tokoh dan penangguhan. Lanjut latar. Selanjutnya ada amanah. Lalu apa lagi? Jadi cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Lalu berdasarkan latarnya agar efisien waktunya nanti pas ngasih contoh nih ini ngomong ini siapa nanti yang ngomong itu Aldi. Berarti Aldi nanti bacakannya temanya saja nih. Terus kelompok belakang seperti yang maju. Ya, kamu bilang. Berarti alurnya aja, alur apa begitu. Terus siapa? Firda. Berarti Firda tokoh dan penemuannya siapa saja? Penemuannya dan seperti apa begitu. Lalu siapa Dinda? Dinda berarti latarnya. Lanjut stres. Amanatnya apa? Begitu. Yang terakhir berarti Eli bacakan nomor 2 dan nomor 3. Begitu ya. Bacakan nomor 2 dan nomor 3 saya. Silakan kalian diskusikan di dimulai dari sekarang. Namanya nama tulis kalian, nama kelompoknya. Nama kelompoknya siapa aja? Tulis di nama. Tadi sudah dicatatkan nama pentingnya? Sudah, berarti gampang tinggal ngisi ya. Nama kamu. Iya, nama kelompok ini siapa aja terus. Kelompok berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Orang. Ya, sama orang pilih juga. Bilang apa? Ya, terus. Ya, di sini lihat diskusikannya walaupun asnya tadi nanti satu-satu, tapi isinya mah isi semua ya. Silahkan diskusikan.
Tidak banyak obrolnya tapi diskusinya ya. Masalahnya keluar kan terus di belakangnya ya mungkin kita diam kayak gini ya Sudah kan? Ya, mau kasih waktu 2 menit lagi. Kalau yang sudah, sekarang masih kasih satu orang. Ayo, belum. Ini.
Ayo, adik. Ayo masing-masing perwakilan kelompoknya ke depan. Entar ini kan belum ada. Ayo, ibu hitung satu. Masing-masing wakilnya di depan ayo. Satu, kelompok dua, ayo, udah. Baik. Ya, yang seperti yang sudah tadi di bagi untuk ini ya. Tadi presentasi apa? Nah, coba perhatikan jawaban Aldi dengan kelompok kalian sama atau tidak begitu. Silakan. Mana? 1, 2, 3, 4, 5. Mas Eli. Mas Eli. Mas Eli. Baik, silakan. Kita mulai ya. Silakan. Kami dari kelompok 1 tinggal tema pensil yang bisa menjadikan gambar menjadi nyata. Cerita fantasi. Cerita fantasi. Pensil yang bisa menjadikan gambar menjadi nyata. Kecil yang bisa menjadikan Nyata. Temanya silakan. Diulang lagi ya. Nah, temanya pensil yang bisa aplikasikan. Kami menggunakan tema pensil yang bisa menjadikan gambar menjadi nyata. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pensil ajaib. Alur atau plotnya adalah alur maju. Dari kelompok 3 mempresentasikan tokoh dan penokohan. Tokoh Albert, penokohan protagonis. Tokohnya Pickle, penokohan protagonis. Turis, penokohannya antagonis. Orang-orang atau masyarakat, penokohannya antagonis. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan latar atau setting. Tempat, hotel quality, waktu pagi, siang, malam, suasana menegangkan. Kami dari kelompok 5 yang mempresentasikan amanah. Kita harus bekerja keras jika ingin memiliki sesuatu. Saya dari kelompok 6
Tentukan jenis cerita fantasi pensil ajaib berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Fantasi lokal. Tentukan jenis cerita fantasi pensil ajaib berdasarkan latar bersama. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok teman-teman kalian ya. Dari hasil pengamatan Ibu, hampir semuanya sudah tepat. Beri tepuk tangan. Dari hasil diskusi kalian, Ibu semuanya sudah benar, jawabannya sudah tepat. Berarti kalian sudah menyimak dengan baik, alhamdulillah ya. Nah, dari semua pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi presentasi, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita? Siapa? Mari, Dinda. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi? Siapa? Haris, Dinda. Siapa Dinda? Dinda, ya udah Dinda. Kesimpulannya yaitu unsur cerita fantasi terdiri dari tema, alur, penomohan, latar, amanat. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, ya, total dan fantasi irisan atau sebagian. Berdasarkan latarnya, di antaranya latar sejaman, latar lintas waktu, dan latar futuristik. Ya, terima kasih. Nah, tadi sudah dibacakan kesimpulan pembelajaran kali ini. Unsur-unsur cerita fantasi apa saja tadi? Tema, dan mana? Terus, jadi cerita ya. Ya, itu kesesuaian dengan kehidupan nyata. Ada fantasi total, ada fantasi bisa. Fantasi bisa. Kalau berdasarkan latarnya, latar sejaman dan latar lintas waktu, ada juga latar futuristik, berarti masa yang akan datang saja begitu. Ya, baiklah. Itulah tadi pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Semoga bisa dicerna dengan baik ya. Untuk pembelajaran berikutnya, pertemuan kita berikutnya, kita akan belajar. Ini kan tadi unsur-unsur cerita manusia. Berarti kita akan belajar struktur dan kebahasaan cerita. Gitu ya. Baiklah, pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Kesimpulannya sudah kita baca bersama-sama tadi. Ibu akhiri. Halo. Terima kasih atas kerjasama semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa dulu. Mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.